Abu Nasr Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad bin Tarhon bin Uzalah Al-Farabi. Biasa orang Arab ya, nama bapaknya disebut, nama anaknya disebut, kakeknya disebut, cucunya disebut. Dan ternyata Al-Farabi juga sebenarnya bukan namanya, wong itu tempat kelahirannya di Farob. Jadi ya itu semacam gelar yang disandarkan pada tempat. Farob itu satu tempat, satu daerah yang kalau sekarang masuk wilayah Afghanistan. Cuma Al-Farabi ini bapaknya dari Turki, ibunya dari Persia. Ada beberapa perdebatan di kalangan ilmuwan, jan-jane Farabi ini asli Persia apa asli Turki. Ya karena dia orang besar. Kalau orang besar itu kan rebutan. Al-Farabi biografinya biografi yang hebat sejak kecil. Jadi sejak di kampungnya sebelum dia dewasa, Al-Farabi dikenal anak yang sangat cerdas. Kalau kita kan nakal sejak kecil, kalau Al-Farabi pinter sejak kecil. Dan dia menguasai hampir semua cabang keilmuan yang dikenal saat itu. Mulai cabang-cabang fisika, cabang metafisika, seni, estetika, etika, hampir semua cabang ilmu. Biologi, kimia dia menguasai. Terus sampai ke kedokteran. Dan yang paling populer kan termasuk musik. Dia nulis kitab yang judulnya Musiko Al-Kabir, yang nanti menginspirasi teori-teori musik modern. Dia dikatakan menguasai sekitar 70 bahasa. Tidak tahu bahasa apa aja ya. Tapi 70 itu kan berarti mungkin kalian nama bahasanya aja mungkin tidak bisa hafal. Tapi Al-Farabi menguasai. Jadi mungkin Arab, Inggris, Turkistan, bahasa Farsi, bahasa dia menguasai semua. Tidak kayak kita, TOEFL 400 saja kan tidak lulus-lulus. Bolan baleni 3-4 kali. Ya, mungkin lulusnya karena belas kasihan. Jadi kalau Al-Farabi 70 bahasa. Atau jangan-jangan kita memang nggak pernah serius belajar bahasa. Yang Jawa mungkin mengklaim saya itu Pak, yang paling bagus ya bahasa Jawa. Tidak percaya saya. Kalau berani kamu tak uji bahasa Jawamu. Mesti juga kamu angkat tangan. Mungkin bangsane Hono Coroko, Kromo Alus, Kromo Inggil itu kamu angkat tangan mesti. Yang luar Jawa juga begitu. Indonesia, ya Indonesia bahasamu kan bahasa alay. Grammar bahasa Indonesia nggak yakin. Misalnya bahasa Indonesia dibikin kayak TOEFL itu aku juga nggak yakin nilaimu tinggi. Bahasa Indonesia enggak, bahasa daerah enggak, Inggris apa lagi. Ya kan, Arab kamu ngajinya masih ngeja, masih nggak lancar juga. Ya mungkin karena kita nggak terlalu serius. Al-Farabi ini diantara kunci kesuksesannya ya mungkin karena dia menguasai bahasa. Nanti dia ketika pindah ke Baghdad, dia punya 3 orang guru khusus. Yang pertama guru bahasa, yang kedua guru logika, dan yang ketiga guru filsafat. Guru bahasanya Ibnu Sarraj namanya. Terus guru logikanya Abu Bishr Mata. Nanti guru filsafatnya Yohana Al-Hailani, salah seorang tokoh guru filsafat zaman itu. Dan kelihatannya gaya kayak gini dipertahankan di beberapa negara muslim, bahwa kalau seseorang ingin kuliah itu modal dasarnya sebenarnya hanya 2, bahasa dan logika. Kalau bahasamu menguasai dan logikamu mumpuni, sebenarnya kalian nggak butuh guru, nggak butuh kelas. Kalau mau tinggal masuk ke perpus mana saja, nyari buku bahasa apa saja. Atau kalau hari ini tinggal download buku apa saja, dan kamu bisa pinter. Karena logikamu juga main. Karena kalau logikanya nggak main, itu paling kamu baca buku apa saja terus mbok hafalkan. Tapi kalau logikanya main, kamu bisa analisis. Jadi 2 hal itu penting. Mungkin ada baiknya sebelum kalian nanti S2, S3, atau sekarang sambil S1, bahasa dan logikanya dimatengkan,
Itu akan sangat berguna, baik buat ngomong, buat nulis, maupun buat mikir. Yo niatnya aja, sekarang kan belajar bahasa itu niatnya biar kamu dapat beasiswa ke luar negeri. Itu menurut saya wis salah niatnya sejak awal. Kalau hanya niat beasiswa, paling kamu kan cuma ngincer TOEFL-nya. TOEFL itu bisa tinggi, tapi bahasa Inggrismu jelek, itu sangat mungkin. Iya, David Beckham itu kalau ujian TOEFL saya nggak yakin juga nilainya tinggi, meskipun dia orang Inggris. Ada beda antara skill berbahasa dengan ya ujian-ujian kayak TOEFL, IELTS itu. Matengkan bahasamu, nanti kamu enak menjelajahi naskah-naskah, buku-buku. Dan kalau logikamu juga mateng, kalian pengembangannya enak. Mungkin nggak perlu guru, kalian sudah ngerti peta keilmuannya, ngerti cara menanggapi tulisan, ngerti cara memahami, dan seterusnya. Jadi usahakan 2 cabang itu menguasai kalau kalian sudah mantep pingin hidup di dunia ilmiah akademik hari ini. Kecuali kalau cita-citamu, saya pingin tani aja pak, dagang aja pak, ya enggak apa-apa. Kalau pingin tani ya berarti pahamilah bahasa pertanian. Kalau pingin dagang ya pahami bahasa perdagangan. Cuma kalau dunia ilmiah akademik ya pahami banyak bahasa. Semakin banyak kalian menguasai bahasa, semakin cerah masa depanmu di dunia akademik. Oke, jadi Al-Farabi menguasai 70 bahasa, menguasai banyak cabang keilmuan, dan serius. Kunci suksesnya Al-Farabi itu serius. Sebelum dia nulis, misalnya sebelum dia nulis Al-Jam'u Baina Ra'yainil Hakimain, jadi mensintesiskan pemikiran 2 ahli hikmah, maksudnya Plato dan Aristoteles. Itu dia menghatamkan bukunya Aristoteles yang tentang jiwa 200 kali. Jadi buku tebel itu dikhatamkan ping 200, jadi dibolan-baleni sampai yakin bener, baru dia berani nulis. Jadi terus menghatamkan buku fisiknya Aristoteles juga sekitar 40-an kali dalam ceritanya. Jadi itu serius. Jadi buku filsafat yang dipahaminya jelimet, tebel, dia dibolan-baleni sampai 200 kali. Padahal kalian baca buku filsafat belum dapat 2 halaman sudah ngantuk. Kadang-kadang juga bukunya nggak dibaca sampai belakang. Pokoknya baca depan-depan susah. Paling kamu buka, nyari bagian yang pas dikutip buat makalah. Selain itu sudah nggak dibaca lagi. Nah itu diantara kelemahan kita yang kedua. Kita sering nggak serius apa-apa. Oke, itu pelajaran dari Al-Farabi. Jadi kuasai bahasa, kuasai logika, dan serius. Oke, biar nanti bisa bahagia. Nah, ada cerita bagaimana seriusnya Al-Farabi ketika dia menguasai cabang yang tadi saya jelaskan, musik. Jadi Al-Farabi ini kan dari Baghdad, setelah ilmunya matang dia ke Damaskus. Damaskus itu Syria. Syria zaman dulu kan namanya Syam, tempatnya Nabi berdagang. Jadi terus namanya juga dikenal Damaskus. Dari Damaskus Al-Farabi sempat juga ke Mesir, tapi terus balik ke Damaskus lagi. Nah di era-era akhir hidupnya, dia hidup di zaman Saifud Daulah. Jadi Saifud Daulah ini orang yang suka juga sama keilmuan, sehingga Al-Farabi dijamin di istananya. Jadi dia dikasih rumah bagus, dikasih taman bagus. Kalau gambarannya di rumahnya itu sekelilingnya ada tamannya. Dan dia ngajar di situ, nulis buku di situ. Jadi di istana ada semacam melanjutkan tradisi Abbasiyah yang punya Baitul Hikmah. Orang-orang pinter dikumpulkan di situ, hidupnya dijamin oleh negara, dan negara memanfaatkan pikirannya. Mungkin Indonesia perlu niru, mungkin kita perlu semacam Baitul Hikmah. Orang-orang pinter itu hidupnya dijamin, suruh mikir buat negara. Biar tidak cari uang sendiri-sendiri. Kalau cari uang sendiri-sendiri, dia mesti berpihak pada yang bayari dia. Kemaslahatannya jadi kecil. Zaman dulu para ulama besar itu ditampung oleh negara, dia hidup di istana. Ya mungkin ada ruginya. Ruginya ketika istana jatuh, kemudian terjadi pembantaian di istana, itu kadang-kadang orang-orang ini termasuk korban. Kan jarang yang bisa perang, bisanya mikir. Jadi kalau diserbu ya
Pineh nyerah kan. Zaman Baghdad jatuh itu kan sampai perpustakaan dibakar, buku-bukunya dibuangi di sungai. Itu ketika negara jatuh. Ya mungkin kalau sekarang tidak harus di istana negara, tapi mungkin taruhlah di mana di situ berkumpul para filosof, daripada hanya dibayari TV terus gegeran di ILC. Ya kan, ndak ono gunane. Paling belani TV-nya, mending dia dikumpulkan dan pikiran-pikirannya dimanfaatkan oleh negara. Itu yang dilakukan antara lain oleh Saifuddaulah. Nah zaman itu ada cerita. Jadi satu ketika Saifuddaulah ini nawari Al-Farabi. Dia pengen ngasih fasilitas. Syekh, sampean pengen apa? Pengen makan enak, pengen rumah bagus? Enggak. Oke lah, sampean tak hibur sekarang. Tak undangin ahli-ahli musik terkenal. Nah, saat itu di istana diundanglah ahli-ahli musik yang terkenal zaman itu. Mungkin boyband Arab zaman Saifuddaulah, bangsane Peter Pan, Wali dan kawan-kawan. Nah, Al-Farabi ini begitu dengar main musik ya dinikmati. Cuma setelah musiknya selesai dia bisa menunjukkan satu-satu. Sampean salahnya di situ, falesnya di situ. Saya no kalau yang kayak gitu. Terus kalau itu modelnya dia kayak jurinya Indonesian Idol itu. Dia bisa nyalain satu-satu. Terus yang main musik kan tersinggung. Luwung saya itu ahli ya, sudah dapat Grammy Award ya, malah disalahkan. Grammy Award zaman itu maksudnya. Apa sampean bisa main musik? Kok enak aja komentar? Bisa. Terus coba perhatikan kalau saya main. Nah terus dia ngambil alat musik, dia main. Awal dia ngasih nada seneng. Wah, yang di ruangan itu jadi ceria semua, tepuk tangan semua. Setelah itu lagu kedua dia nyanyi lagu sedih. Dan yang di ruangan itu pada ikut nangis semua. Yang terakhir, ya ceritanya begitu. Dia main musik lagu ngantuk. Susah ya lagu ngantuk itu. Tidur semua yang ada di ruangan. Dan ketika semua tidur terus lagunya selesai, Al-Farabi keluar dari ruangan. Itu salah satu cerita bagaimana seriusnya seorang filosof besar, ahli ilmu besar, tapi juga ahli musik. Itu Al-Farabi.